Hari ini saya mau bicara tentang indah rencana Tuhan. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan buat saya itu indah. Bilang sama sebelah sudah terserah lu. Ya kan? Buat banyak orang mungkin kadangkala senang ngomongin kita, memfitnah kita, atau menyerang kita, membicarakan yang buruk tentang kita. Tapi rencana Tuhan itu indah. Rumusan yang dikuasai oleh Yusuf bilang begini, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Pokoknya buat anak Tuhan, ujung-ujungnya pasti baik. Saya nggak tahu situasi saudara hari ini, tapi yang saya tahu ujung-ujungnya pasti baik. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya pasti baik. Saudara-saudara yang mengikuti melalui online, ketik di live chat saudara, tulis di situ ujung-ujungnya pasti baik. Ya, ujung-ujungnya pasti baik. Loh, kan Alkitab bilang gini, apa saja yang kita ucapkan kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Setuju? Itu psikologi atau firman Tuhan? Ada banyak orang yang bilang, wah pendeta-pendeta sekarang kok senangnya main psikologi, senang motivasi. No. Itu Alkitab. Alkitab bilang, percayalah kepada Tuhan, lalu apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang terjadi. Psikologi curi dari firman Tuhan, saudara, ya kan? Ngerti gak sampai di sini? Apa saja yang kita ucapkan, itu yang kan terjadi. Jadi kalau saudara selalu bilang, wah hidup ini susah, saudara bilang sama anak saudara, lu bego banget, lu bego beneran dia. Ya, saudara bilang sama suami saudara, oh kita gak cocok beneran. Tapi kalau saudara lihat suami saudara berkata, sayang bagiku kau adalah malaikat yang luar biasa. Jadi malaikat bener dia, ya kan? Amin. Ayo sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya pasti baik. Imanin aja saudara. Lu mungkin sebagai saudara nanyain sama saya, terus kalau gak baik gimana? Berarti belum ujung. Loh, ujung-ujungnya pasti baik. Kalau belum baik, belum ujung, jalan terus. Maka di balik situ ada berkat yang luar biasa. Kita katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya udah seneng banget nih. Saya hampir 2 tahun gak ngelihat orang saudara. Iya betul. Kan terakhir akhir Februari itu kan. Masuk bulan Maret 2020 saya gak lihat orang. Setiap kali kebaktian, kameramen saya lagi. Saya juga udah enak lihat dia juga enak lihat saya. Wih, sampai di sini saya lihat orang, bahagia banget saya. Sampai tadi pagi makanya agak kelewatan khotbah saya. Saking senengnya saya lihat orang. Makanya saya jalan-jalan, senang lihat muka-muka saudara itu kan. Udah lama gak lihat orang saya ini. Lihat orang di Philadelphia lagi, waduh luar biasa. Walaupun semua pakai masker. Jadi saya merasa kayak di kandang ISIS saudara. Ya kan ISIS begitu kan, pakai masker semua, tutup semua ya kan. Tapi saudara kelihatan dari pancaran mata saudara penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi saya aman saudara ya. Ayo buka Alkitab kita sama-sama. Aduh saya khotbah ini senang bener ya kan. Mungkin sebagian saudara bilang, ya lu senang, gue yang bete ngeliat lu mundar-mandir kayak orang gak jelas. Ya kan. Mazmur 33 ayat 1-12. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu apa? Layak bagi orang-orang jujur. Saya renungkan kenapa memuji-muji Tuhan itu layak buat orang jujur. Karena kalau kita mau jujur, semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Amin. Tapi sebagian saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi pendeta saya juga ada masalah, saya juga ada tantangan. Tapi kalau kita mau jujur, berkat yang Tuhan percayakan lebih buat kita lebih besar daripada segala tantangan yang ada. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jujur kenapa? Jadi orang yang suka mengeluh, orang yang suka bersungut, dia ada 2 persoalan.
apa persoalannya? Yang pertama dia nggak jujur. Dan yang kedua dia nggak tahu diri. Orang yang suka mengeluh dan bersungut apa namanya? Yang pertama dia, halo, saudara masih Kristen toh? Enggak, soalnya penampilan saudara ini mencurigakan saya, masih Kristen toh, ya kan? Yang pertama dia apa? Nggak jujur, yang kedua dia nggak tahu diri. Makanya Alkitab bilang memuji-muji itu layak buat orang jujur. Kalau kita mau jujur kita akan bilang betul Tuhan saya ada masalah, betul Tuhan saya ada pergumulan. Tapi berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu luar biasa dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Ayat yang kedua bilang apa? Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ayatnya yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan itu benar. Bilang sama sebelah saudara yang gak benar tuh elu. Manusia bisa tidak benar. Keadaan bisa tidak benar. Logika kita bisa tidak benar. Ya pendeta, kalau orang ngomongin saya terus lama-lama kan rusak nama saya pendeta. Itu kan logika saudara. Iya kan? Waktu Daniel dibuang ke gua singa, logikanya inna illahi wa inna ilahi raji'un. Bos, ini gua singa bos. Bukan gua kelinci bos. Bukan gua kucing bos. Daniel tidak berdoa Tuhan biar singa semuanya jadi kucing. Nah, singa bos. Logikanya habis. Tapi saya mau bilang, Allah yang kita sembah dahsyat dan luar biasa. Semua keadaan bisa berubah, tapi firman Tuhan selalu benar. Jadi kalau firman Tuhan bilang doa orang benar besar kuasanya, itu artinya benar kuasa. Jangan bilang sama saya, ya kita sih berdoa pendeta, tapi kan kita juga mesti pakai logika. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kita boleh pakai logika, tapi kita tetap harus berdoa, dan doa orang benar besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan itu benar. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan ia senang kepada keadaan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Iya, Tuhan sendiri mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Ayat yang ke-8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Dia berfirman. Bilang sama sebelah saudara, yang kamu omongkan tidak semuanya harus jadi. Bu, ibu suka gitu gak bu? Ya aku udah ngomong. Enggak, pendeta, suami saya itu yang suka begitu. Ada banyak orang begitu. Kalau dia udah ngomong harus jadi. Orang kayak gitu kalau kita ketemu kita sembah dia. Udah jadi kayak Tuhan dia. Jadi kalau apa yang saya harapkan, apa yang saya ngomong, apa yang saya cita-citakan tidak terjadi, nggak apa-apa. Itu bukan berarti kita gagal. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Amin. Ada orang kalau apa yang dia sudah persiapkan, terus nggak jadi, stres. Apalagi kalau urusan percintaan. Saya tuh senang sama dia pendeta. Saya udah gak bisa hidup tanpa dia. Saudara pernah ketemu gak orang yang kalau pacaran gitu, saya gak bisa hidup tanpa kamu, saya gak bisa hidup tanpa kamu. Terus putus mati gak dia? Enggak juga tuh. Karena kalau apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya perjuangkan tidak jadi, gak apa-apa.
Tapi kalau yang Tuhan mau pasti jadi. Ada sesuatu yang paling berat. Waktu Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Tiba-tiba dia bilang apa? Simple sih bos. Allah saya ahli dalam merubah yang rumit menjadi simpel. Ada 3 orang manggut, yang lainnya. Allah saya ahli dalam merubah yang rumit menjadi simpel. My God is the specialist to change the complicated one to be simple. My God is the specialist to change ribet to simple. Tapi ada banyak orang yang simple dibikin ribet. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu, ribet banget. Pak, mau hidup bahagia gak Pak? Jangan ribet Pak. Saya perhatikan, ada orang-orang sukses yang berasal dari keluarga kaya. Tapi ada orang-orang sukses berasal dari keluarga miskin tuh. Betul gak? Ada orang-orang sukses sekolah tinggi. Tapi ada orang-orang sukses sekolahnya biasa tuh. Ada orang-orang sukses yang ganteng. Tapi ada orang-orang yang gak ganteng pun sukses. Jadi saudara-saudara yang gak ganteng, jangan kecil hati. Udah gak ganteng, gak sukses. Aduh berat kali hidup kau itu. Udah Pak gak usah nunduk. Saya ngomong gitu dia nunduk lagi. Santai aja walaupun gak ganteng pede aja. Iya kan? Karena kan gak ganteng itu kan. Ya setiap orang kan berbeda-beda pandangannya. Ya kan? Tapi kalau jelek baru mutlak. Ya kan? Jadi orang sukses itu latar belakangnya bisa beda-beda. Tapi yang pasti saya pelajari orang sukses gak pernah ribet. Saudara mau ribet? Bersyukurlah gak bakal sukses. Karena orang-orang sukses, dia gak akan meribetkan hal-hal yang gak penting gitu saudara-saudara. Jadi orang kalau konseling sama saya aja saya langsung tahu, wah ini orang gak bakal sukses. Ribet. Saya baru dengar dia setengah jam aja ngomong, Panadol 2, Tylenol. Yang pain reliever, yang severe. Saya udah mikir, aduh gimana mertuanya nih orang. Gua aja pendetanya cuman ketemu sebentar aja. Nyut. Gimana lakinya yang tiap hari ketemu, aduh. Gak serangan jantung aja udah mujizat. Gak usah ketawa Bu, ribet lu. Pak jangan ribet Pak. Makanya istri Bapak tambah gemuk Pak. Dia makan melulu menghindari keribetan lu itu Pak. Bener deh. Nah Tuhan ini ahli dalam merubah yang complicated menjadi simple. Kan Lazarus mati bos. Lazarus mati, bukan koma, titik. Loh iya kalau masih koma kan masih melanjut. Ini udah titik. Udah mati. Waktu Yesus datang, Maria sama Marta ribetnya minta ampun. Guru seandainya engkau datang tepat pada waktunya, saudaraku tidak akan mati. Yesus bilang tetapi sekarang dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya nanti dia akan melihat kemuliaan Tuhan setelah dia dibangkitkan di akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Apakah kau percaya? Ya aku percaya nanti dia akan menerima. Ribet. Saking ribetnya Yesus tinggalin. Yesus berdiri di depan kuburnya. Kondisinya apa? Kondisinya
Kondisinya apa? Orang tanya nggak dijawab ah. Memang kalau dingin-dingin ini pemanasan mesti jelas ini. Mobil aja kalau dingin kadang ya kan. Kita juga gitu, dingin otak kita. Kondisinya apa saudara? Mati, ribet. Ini dibawa ke dokter manapun kalau di sini nggak ada jalan saudara. Yesus berdiri depan kubur Lazarus bilang gini, Lazarus keluar. Tadi saya bilang apa? Apapun yang dia kendakinya pasti jadi. Alkitab tidak berkata maka suara dari dalam kubur berkata, udah mati nggak bisa keluar. Segala yang ribet diselesaikan dengan cara yang simpel. Amin. Saudara mau lihat rumah tangga saudara bahagia? Jangan ribet. Adik-adik muda yang ada di sini yang belum punya pasangan teman hidup, boleh ya saya ngomong sebagai rekan dalam Tuhan. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan yang ribet. Tanya sama mama lu, betapa menderitanya punya laki yang ribet. Tanya sama bapak lu, betapa menderitanya punya bini yang ribet. Orang kalau punya bini ribet gak bakal nyampe 70, 60 udah lewat, bener. Jadi saudara-saudara yang berumur 70 lebih berterima kasih buat pasangan teman hidup, berarti lu gak ribet. Ya, tapi kalau ada yang pasangannya sebelum 70 mati, ribet lu. Gak tahan, jantungnya gak kuat. Gak usah ketawa, sadar. Ribet lu. Banyak pelayanan pecah bukan karena setan, karena ribet. Bener deh. Saya lihat ada banyak pelayanan gak maju-maju gitu. Dan saya pelajari. Mungkin orang ini udah doa dalam nama Yesus, setan-setan yang menghambat kemajuan kami patahkan. Setannya bilang bukan gue, lu ribet bener deh. Ya, yang anak-anak muda didengar ya. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cuma cari gantengnya. Dia ganteng lu bener. Dia ganteng lu bener. Dia cantik lu bener. Dia cantik. Itu pendeta tahu tuh di jalan raya itu tuh. Ada siapa tuh yang lagi berdiri di atas gedung itu tuh. Siapa sih namanya tuh? Hah? William Penn. Tuh kalau lihat cewek itu tuh turun dia. Pen. Aduh, genit kali itu si Pen itu ya kan. Itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan mau secantik apapun kalau ribet, lu tetap nikah. Saya kirim bunga tulisan selamat menderita. Ada yang liatin saya curiga sekali saya dia gini. Kayaknya dia berpikir kenapa baru sekarang kasih tahu pendeta. Gue udah keburu dapat bini yang ribet. Ya, hari ini saya mau doa buat saudara secara khusus. Berhenti jadi orang ribet. My God is an easy God. Allah saya itu Allah yang simple banget gitu. Apapun yang kita serahkan kepada dia, dia ubahkan menjadi cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa untuk mujizat. Saja katakan amin. Ayo lihat sama. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka apa? Semuanya ada. Itu yang ke-10 perhatikan baik dikatakan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia apa? Meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Pokoknya apapun yang gak beres Tuhan bisa hentikan. Amin. Jadi kalau menurut saudara gak beres dan dia belum hentikan. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Satu kali badai mengamuk. Apa yang Yesus buat? Tidur. Petrus mungkin jengkel nih orang setengah mati tidur di situ. Gue juga bisa menyelesaikan. Kita kan kadang-kadang gitu kan, sok tahu, sok jago. Kita sering kali apa? Sok tahu dan sok jago, sok pinter saudara. Sampai akhirnya there is no other way. Petrus udah ribet banget, semua dia kerjain, akhirnya gak bisa. Dia bukan bangunin baik-baik, dia berteriak lagi. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
Kalau kita digituin, udah emosi kita. Gue gak tahu apa-apa, lu kenapa main marah-marah aja lu? Apa yang terjadi? Yesus bangun dan berkata apa? Diam, tenanglah. Yang buat Petrus ribet, buat Yesus gak ribet. Amin. Yang buat saudara ribet, yang buat saudara gak bisa tidur, waktu saudara serahkan pada Tuhan, Tuhan menyelesaikannya sangat gampang. Terus tanya sama sebelah saudara, terus ngapain lu ribet? Amin. Saudara-saudara yang lagi gak bisa tidur. Saudara-saudara yang lagi panik. Saudara-saudara yang lagi bingung dengan berbagai persoalan. Boleh gak mulai sekarang berserah pada Tuhan dan bilang, Lord, I just put my trust in you. Tuhan, pokoknya aku percaya kepadamu, aku tahu engkau bertindak tepat pada waktunya menyelesaikan segala sesuatunya dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 11 dikatakan. Tetapi rencana Tuhan. Wow, haleluya. Rencana Tuhan apa? Tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya apa? Turun-temurun. Jadi kalau apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan tidak terjadi, rancangan Tuhan tetap terjadi. Wih. Taruh tangan kanan sudah di dada sekali lagi, bilang rancangan Tuhan indah buat hidup saya. Amin, amin. Coba lihat selanjutnya. Dikatakan apa ayat 12? Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi apa? Miliknya sendiri. Nah karena itu kesimpulan saya begini, klik. Aha, pada dasarnya rencana Allah itu indah, klik. Aha, yang pertama Tuhan mau memulihkan. Serusak apapun masa lalu saudara. Seberat apapun situasi ekonomi saudara. Seburuk apapun situasi rumah tangga saudara. Kalau saudara mau merendahkan diri, Tuhan bisa memulihkannya. Amin. Satu lagu tua benar yang kita suka nyanyikan. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Kita ini kadangkala kalau lihat udah rusak, kita lihat udah parah, kita langsung nyerah. Tapi ini yang saya mau bilang. Rencana Tuhan itu indah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan itu indah. Nggak usah berdebat hari ini dan bilang, tapi pendeta nggak tahu situasi yang terjadi. Tapi pendeta nggak tahu apa yang suami saya sudah buat. Tapi pendeta nggak tahu apa yang anak saya sudah buat. Tapi pendeta nggak tahu situasi yang sedang terjadi hari-hari. Might be not. Mungkin saya nggak tahu. Tetapi saya tahu Tuhan yang saya sembah. Tidak ada yang terlalu parah sampai dia tidak bisa menyelesaikan. Amin. Yang kedua saya pelajari pada dasarnya Allah punya rencana yang indah. Karena rancangan Allah yang kedua adalah apa? Peningkatan. Kalau kelihatannya kita harus menghadapi badai yang besar. Karena Tuhan sedang mempersiapkan peningkatan. Allah saya bukan Allah yang masa bodoh. Allah saya bukan Allah yang gitu-gitu doang. Amin. Ada banyak orang kan gitu ya, udahlah pendeta, apa kabar? Ya ginilah. Ya ginilah. Orang Indonesia paling senang bilang, apa kabar? Ginilah. Ya. Kalau sudah tanya sama orang Amerika, how are you? Oh, great, good. Tapi kalau orang Indonesia, apa kabar? Ya gini, suka curhat. Anak muda sekarang bilang curcol, curhat colongan, saudara. Tetapi Tuhan mau bawa pada peningkatan. Kalau Tuhan izinkan Yusuf masuk penjara dengan tuduhan pemerkosaan, mungkin kan Yusuf bisa bertangannya dan berteriak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan saya harus hadapi semuanya ini? Tetapi kita tidak pernah perlu harus bertanya karena ujung-ujungnya pasti ada peningkatan. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang sama saya, semuanya untuk kebaikan saya. Saya akan meningkat tinggi. Amin. Siapa yang percaya dia akan mengalami peningkatan? Berikan tepuk tangan yang merepotkan. Yang ketiga. Pada dasar rancangan Allah itu indah karena apa? Rancangan Allah untuk membawa kita pada kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Tahukah saudara banyak persoalan terjadi. Kenapa? Karena kita bersikap kekanak-kanakan.
Kalau ada masalah kita komplain. Kekanak-kanakan banget gitu. Ya kan? Paulus bilang gini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Kalau anak umur 1,5 tahun, terus bilang, mama, lucu. Udah bisa ngomong dia, lucu. Tapi kalau anak sudah yang umur 32, mama. Sekali lagi gue tempeleng. Folks, kenapa banyak perpecahan di gereja? Kekanak-kanakan. Kenapa orang bercerai? Kekanak-kanakan. Ada masalah sedikit, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak sanggup. Orang dewasa bukan menyerah di tengah tantangan. Tapi orang dewasa belajar di tengah tantangan. Amin. Bu, boleh gak jangan kekanak-kanakan, Bu? Pak, boleh gak jangan kekanak-kanakan? Life is tough, Pak. Hidup itu penuh tantangan, Pak. Hidup itu ada bagiannya masing-masing dan gak pernah ketukar. Setuju? Kalau anak-anak kan sibuknya punya orang. Coba kalau anak-anak sudah bagiin kue. Dia punya lebih besar, dia punya lebih besar. Orang dewasa kan gak pernah begitu. Lu jangan kekanak-kanakan apa? Hidup itu udah ada aturannya. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Kan gak ada orang di kantor tiba-tiba datang ke bosnya. Kok dia digajinya segitu, gue digajinya segini. Gue keluar. Kekanak-kanakan banget. Ada tantangan, ada pergumulan, bilang Tuhan terima kasih. Aku melewati semuanya untuk mencapai kehendak Tuhan yang sempurna. Yang sudah katakan amin. Selanjutnya, rancangan Allah itu indah karena ujung-ujungnya menyempurnakan. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa? Apa adanya. Manusia menerima kita ada apanya. Lu betul gak? Tuhan menerima kita apa adanya. Ya kan? Tetapi manusia menerima kita ada apanya. Tetapi Tuhan menerima kita apa? Adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Ketika Tuhan menerima kita apa adanya, kita diproses, kita dibentuk, kita dipersiapkan Tuhan untuk sempurna. Makanya Yesus bilang apa? Aku naik ke surga, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberi apa? Seorang penolong lain. A comforter. Dalam bahasa Inggris, comfort itu artinya apa sih? Nyaman, betul? Iya kan? Sehingga seorang yang dipimpin Roh Kudus mau ada apapun hidupnya nyaman. Kenapa? Karena comforter juga punya tugas sebagai apa? Teacher. Sebagai guru. Push up nyaman gak? Hello, push up nyaman gak? Tergantung buat siapa, bos. Kalau yang sudah biasa push up, nyaman-nyaman aja. Bahkan kalau dia nggak push up seharian kayak, aduh lemes gitu. Apalagi lagi musim dingin gini gitu. Tapi kalau buat yang nggak pernah push up, dia push, never up. Iya kan? Ada ibu-ibu suka apa tuh? Plang gitu kan? Ya kan? Plank sama prank sama enggak? Ya kan? Dia plang gitu kan? Gitu. Kalau yang udah biasa nyaman-nyaman aja tuh. Justru seger sendiri gitu. Ada bapak-bapak suka gym. Gym itu kerjaan orang gak ada kerjaan betul. Bayangin besi diangkat-angkat sama dia. Besinya juga gak pernah kasih penghargaan sama dia. Coba iseng-iseng angkat istrimu Pak, senang dia Pak. Coba deh iseng-iseng gitu gendong dia, I love you gitu.
Bahagia dia. Tapi tergantung beratnya juga sih. Iya kan? Orang kalau, coba saya perhatiin. Orang tuh kalau lagi gym gitu kan. Depannya cermin. Sampai gemeter-gemeter dia itu. Nyaman gak? Ya buat orang yang gak pernah ya gak nyaman lah. Tetapi buat orang yang ada PT-nya lalu diajarin ya kan. Lama-lama pasti bisa. Betul gak? Makanya Alkitab bilang, He's a comforter. Dia adalah yang membuat hidup kita menjadi nyaman. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga our helper. Dia juga penolong. Tetapi comforter sama helper tanpa teacher hanya menjadikan kita manja. Setuju gak? Tetapi dia ajar. Supaya apa? Supaya kita pelajaran tujuannya apa sih? Dari tidak tahu menjadi tahu. Simpel kan? Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari nggak ngerti menjadi ngerti. Jadi sekarang kita tahu kita nggak bisa, kita nggak tahu, kita nggak ngerti karena kita kurang diajar. Nah orang yang kurang diajar adalah kurang ajar. Betul nggak? Pak, jadi kalau kita udah melayani Pak, tiba-tiba masih maki-maki orang, nggak bisa pendeta, disakiti begitu, itu namanya kurang ajar Pak. Bapak udah punya istri, tertarik sama perempuan lain, kurang ajar itu namanya Pak. Betul ya Pak ya? Ibu-ibu yang bilang iya. Ya kan? Kita udah diberkati Tuhan, masih nggak bayar perpuluhan, itu kurang ajar namanya. Berat ini nggak ada yang bilang amin. Saya ngerti, saya udah siap hati, udah mental, udah siap. Yang bagian ini pasti nggak akan diaminkan, tapi keluar pasti ada yang ngomong, Gilbert perpuluhan aja kurang ajar. Ya memang kurang ajar kok. Karena tujuan Tuhan apa? Penyempurna. Makanya dia berikan Roh Kudus, dia naik ke sorga dan dia bilang gini, aku menyediakan tempat. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada sampai selama-lamanya. God is very serious to your life. Tuhan itu sangat serius. Karena dia mempersiapkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa buat hidup kita. Bayangkan bos, Alkitab bilang kita bukan hanya masuk surga. Kita akan memerintah bersama dia sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya pada dasarnya rencana Allah itu indah. Pemulihan, peningkatan, tadi apa? Mundur lagi. Pemulihan, peningkatan, pendewasaan dan apa? Penyempurnaan. Klik. Saya simpulkan. Siapa yang dapat mengalami rencana Tuhan yang indah? Satu. Yang mau terus belajar dan sabar. Life is a learning journey. Hidup adalah proses pembelajaran. Bu, ketika ibu gagal apa? Belajarlah dan sabar. Pak, ketika engkau gagal, ketika engkau menghadapi hal-hal yang menyakitkan, jangan emosi dulu Pak. Jangan panik dulu, jangan nyalakan. Habis pendeta suami istri saya itu pendeta gak mensupport. Saya perhatikan ya pendeta ya. Istri lain tuh kayak mendukung suaminya. Tapi istri saya itu pendeta menuntut terus. Saya gak kuat. Pak, ketika engkau menghadapi masa-masa yang sukar, belajar. Sabar. Hidup harus lebih maju. Hidup ada Tuhan yang atur. Dan hidup ada rancangan Tuhan yang dahsyat. Orang-orang yang belajar dan sabar adalah orang-orang yang mencapai puncak-puncak bukit kemuliaan Tuhan yang setuju katakan amin. Adik-adik muda, ketika engkau menghadapi hidup yang keras, jangan cepat putus asa. Tapi mulai belajar. Saudara-saudara yang mau berhenti merokok misalnya. Saudara-saudara yang mau berhenti alkohol tapi kok berat. Saudara-saudara yang masih terikat dengan pornografi. Lalu kok merasa berat untuk meninggalkan, belajar. Kenapa saya gagal lagi? Kenapa saya gagal lagi? Hidup makin hari harus makin baik. Amin. Yang kedua saya pelajari. Siapa yang dapat mengalami rencana Tuhan yang indah. Yang mentalnya pahlawan bukan apa?
pengecut, penjilat, pengkhianat, dan apa? Penebar hoax. Kadang-kadang kita bingung. Kan rencana Tuhan itu indah. Yang setuju sama saya katakan amin. Siapa yang percaya rencana Tuhan itu indah? Amin. Kan dari pihak Tuhan, Tuhan mau yang baik buat kita. Nah dari pihak kita kan juga mau yang baik. Betul gak? Lalu pertanyaannya kok kenapa rencana Tuhan baik lalu saya mau yang baik tapi gak terjadi, yaitu. Karena kita gak siap belajar. Kita kepala batu dan kita emosional. Lalu yang kedua, karena jiwa kita pengkhianat. Apa sih pahlawan? Pahlawan punya satu moto, merdeka atau mati. Amin. Pokoknya apa yang saya tahu kebenaran itu yang saya harus perjuangkan sampai tetes darah yang saya penghabisan. Dan untuk itu Alkitab menjamin orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bos, menangis itu biasa. Sama-sama bilang sama saya menangis itu biasa. Sama-sama bilang sama saya menangis itu biasa. Kalau menangis gak usah ribet bos, bener deh. Kalau menangis ambil tisu bos, keringin selesai. Amin. Orang kalau nangis itu bisa udah gak kuat lagi pendeta, saya udah gak sanggup lagi pendeta. Kalau begini pendeta bisa cerai aja pendeta. Saya udah gak kuat lagi. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan air mata itu biasa. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, kita percaya kalau kita menabur dengan air mata kita akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan Yesus dahsyat. Amin. Sama-sama bilang saya harus bermental pahlawan. Bu, keluarga bukan hanya membutuhkan istri yang pintar masak. Tapi keluarga membutuhkan istri yang bermental pahlawan. Pak, jadilah pahlawan. Jangan jadi pengecut. Jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi orang yang hanya menebarkan hoax. Hanya menjadi penjajah. Yang setiap kali ada masalah, ini gara-gara suami saya pendeta, ini gara-gara istri saya pendeta, ini gara-gara anak-anak saya pendeta. Hidup ini gak tahu karena siapa. Kita gak perlu tahu siapa pengkhianatnya. Kita gak mau tahu siapa penjahatnya. Tapi yang harus kita tahu, saya pahlawannya. 7 bilang amin. Yang lain ini pengkhianat semua ini. Sama-sama bilang sama saya harus jadi pahlawannya. Pengkhianatnya siapa Pak? Pengkhianatnya siapa Pak? Pengkhianatnya siapa Pak? Ya gak tahu lah pendeta. Saya tidak mau tahu siapa pengkhianatnya. We are not living in Eden yet. Saya belum tiba di sorga. Di sekitar saya masih banyak pengkhianat. Di sekitar saya masih banyak penjilat. Di sekitar saya masih banyak pengecut. Di sekitar saya masih banyak orang-orang yang gak beres. Tetapi saya berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan saya harus jadi pahlawannya. Untuk kemuliaan buat nama Tuhan yang setuju katakan amin. Pak, siap jadi pahlawan? Pak, siap jadi pahlawan? Ibu siap jadi pahlawan? Adik-adik muda siap jadi pahlawan? Pelayan-pelayan Tuhan siap jadi pahlawan? Sama-sama bilang bersama Yesus aku pasti menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidup gak usah kecewa, hidup gak usah tertekan. Ayo sadari. I'm a hero in Christ. Dan yang ketiga, siapa yang dapat mengalami rencana Tuhan yang indah? Yang ketiga saya pelajari, yang hidupnya selalu dipenuhi dengan apa? Iman, hikmat, dan syukur. Rancangan Tuhan itu indah. Tapi kadang-kala kenyataannya beda. Kenyataan akan menyerang logika. Nah sekarang tergantung hati kita. Kalau hati kita menyimpan janji-janji Tuhan, maka hati itu yang akan menyerang logika kita dan akan menurunkan pada perbuatan kita apapun yang terjadi saya tetap bersyukur. Amin. Sama-sama bilang iman senjata saya. Amin. Bos, orang lain senjatanya duit. Orang lain senjatanya strategi. Orang lain senjatanya koneksi. Kita senjatanya iman saja bos. Dan Alkitab bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Sama-sama bilang senjata saya iman. Sama-sama bilang senjata saya iman. Ibu, belajar jadi wanita yang beriman. Pak, belajarlah jadi pria-pria beriman. Adik-adik muda, hiduplah dengan iman. Karena kalau ada iman, maka otomatis yang keluar adalah apa? Hikmat. Betul enggak?
Kalau ada iman yang keluar adalah apa? Hikmat. Dan kalau ada iman ada hikmat, buah terakhirnya adalah apa? Syukur. Ada banyak orang karena kekhawatiran akhirnya emosi dan akhirnya mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi waktu kita beriman yang keluar adalah apa? Hikmat. Waktu hikmat keluar yang muncul adalah apa? Syukur kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir, siapa yang dapat mengalami rencana Tuhan yang indah? Yang hidupnya selalu memenangkan jiwa melalui kesaksian kehidupan yang berkualitas sorga. Ingat, sebelum Yesus naik ke sorga, dia pesan apa? Beritakan Injil kepada setiap makhluk. Kita bukan disuruh berkhotbah, tapi kita disuruh menjadi saksi Tuhan. Waktu kita bilang, Tuhan saya gak mau bikin malu nama Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi saya harus menjadi saksi Tuhan. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah.